Saya mau nanya nih, Rasulullah itu lahirnya lewat mana, Pak? Saya mau nanya, Rasulullah lahirnya lewat mana, Pak? Rahim ya? Lewat rahim loh. Berarti Bapak belum kenal Nabi, Pak? Belum kenal Nabi. Saya membaca kitab Nihayatuz Zain karya Imam An-Nawawi Al-Battani. Itu dijelaskan Nabi itu berbeda dengan kita. Ini kita nggak bicara Nabi Muhammad, Nabi dulu. Para Nabi dan Rasul itu ternyata dilahirkan kalau zaman sekarang tuh kayak sesar, di antara farji dan di bawah pusar. Tiba-tiba terbuka, diambil, kemudian tertutup rapat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Ya Fattah ya Alim iftah lana 'ilmal yaqin. Bapak sehat semuanya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semakin gembira nih kayaknya. Alhamdulillah. Baik, karena hari ini kita masih memasuki bulan Rabiul Awal, di mana ada momentum sejarah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Insyaallah pagi ini kita akan membedah ayat-ayat yang terkait dengan beliau. Langsung saja kita buka surah ke-8 ayatnya 33. Al-Anfal. Nggih, Al-Anfal ayatnya 33. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Nah, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan saya dulu, Bapak-bapak. Kenapa ada suatu daerah, saya nggak sebut nama kotanya nih, terkenal dengan banyak maksiatnya misalkan itu, tapi kok malah Allah nggak kasih gempa misalkan itu, Allah nggak kasih tsunami misalkan itu. Sementara saya dari Jogja, dari Jogja itu pergerakan TPA-nya, pengajiannya itu termasuk yang menurut saya ramai gitu. Tapi ternyata Allah tegur dengan gempa. Aceh, Banda Aceh itu kan kota Serambi Mekahnya Indonesia gitu. Kemudian ada tsunami. Jadi sebenarnya konsep gempa itu seperti apa? Atau konsep tsunami itu seperti apa? Nah, maka dari ayat ini kita bisa mendapatkan sebuah paling tidak membaca bagaimana sunnah atau takdir Allah itu berjalan. Kira-kira gitu. Saya ulang ya, membaca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, tadi diterjemahkan sama Pak Edi. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka dan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihim, begitu kan? Wa anta fihim. Kalau kita belajar nahwu shorof atau belajar bahasa Arab, itu kata fi ini artinya apa, Pak? Fi artinya apa? Nahnu fil masjid, apa artinya? Di dalam. Tapi kalau arti kata ma'a, misalkan ada ayat bilang inna ma'al usri yusra, artinya ma'a apa, Mas? No? Dengan. Ya, bersama. Bersama dengan, misalkan saya ma'a Mas Edi ke masjid misalkan, berarti saya dengan Mas Edi atau saya bersama Mas Edi berada di masjid. Oke, repot-repot.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari kita kasih catatan di bawah ayat ini. Sekali lagi, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Ayatnya tidak bicara wa anta ma'ahum. Saya ulang ya. Ayatnya enggak bilang wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta ma'ahum. Ayatnya enggak bilang begitu. Kalau ayatnya bilang begitu, maka kemudian kita ini layak Pak untuk diazab, layak untuk disiksa. Saya ulang ya sekali lagi. Ayatnya bilang, dan tidaklah Allah akan mengazab suatu kaum sementara engkau Muhammad ada fihim, di dalam mereka. Ayatnya nggak bilang wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta ma'ahum. Allah tidak akan mengazab suatu kaum dan engkau Muhammad bersama mereka. Loh, apa ini Pak Firman? Kenapa ayatnya bilang fi bukan ma? Kan begitu. Apa Pak kira-kira? Ini kita belajar bahasa Arab pagi ini biar kita merasakan keindahan Al-Qur'an, firman Allah, Masya Allah, luar biasa. Kenapa Mas Edi mau coba sebentar? Kenapa ayatnya enggak bilang ma'ahum wa anta ma'ahum, tapi wa anta fi? Wah, ini monggo ada yang mau berkenan menjawab, nanti dapat urutan pertama sarapan. Iya. Kita sepeda dia. Tadi ntar lagi mau lengser saya. Tanya pada gembira mukanya. Kenapa Mas kira-kira? Kenapa ayatnya enggak bilang wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta ma'ahum, tapi wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Monggo, ada yang mau coba jawab? Wa anta fihim. Kenapa Mas Edi kira-kira? Oke, saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Ayatnya itu bilangnya seperti ini. Dan Allah tidak akan mengazab suatu kaum sedangkan engkau Muhammad berada di dalam mereka. Ayatnya bilang begitu. Kenapa ayatnya nggak bilang begini? Dan tidaklah Allah menyiksa suatu kaum sedangkan engkau bersama mereka. Bukan bersama, tapi di dalam mereka. Ayatnya bilang begitu. Kenapa Mas? Misal nih Pak Haji Firman, putrinya sekarang sedang mondok, atau Mas Rehan juga mondok gitu. Bilang begini pas nengok, Dek, meskipun raga ayah nggak bersama adik setiap waktu, karena ayah di Ciracas, adik di Bogor, tapi yakinlah di hati ayah selalu ada adik, dan di hati adik selalu ada ayah. Lah itu Pak, fi itu di situ. Gitu. Karena Rasulullah sudah wafat 15 abad yang lalu. Kalau ayatnya bilang wa antam au, kasihan Rasulullah. Hari ini usianya sudah 15 berapa itu? Udah 1500 tahun. Masya Allah, 571 Masehi, sekarang 2024. Masya Allah. Jadi dengan usia yang hanya 63 tahun, tapi keteladanan beliau itu selalu bersemayam dalam sanubari kita. Termasuk Bapak yang ketika tadi kita sedang sholat, itu kan kita setiap tahiyat Pak, itu kan indah sekali. Saya kalau tahiyat itu bagi saya momentum paling romantis di sholat. Coba Bapak bayangkan, Bapak sedang peristiwa Isra Mi'raj di posisi Nabi. Kata malaikat Jibril, Nabi Muhammad, maaf, saya hanya diizinkan sampai sini. Berikutnya jenengan sendiri. Loh, nggak boleh ikut? Nggak boleh. Saking istimewanya tempat itu, Allah hanya izinkan Anda, saya aja nggak boleh. Bayangkan. Terus kemudian naik ke Sidratul Muntaha itu, kemudian redaksi yang keluar Pak, kalau kita baca tahiyat itu. Ya, karena sebagai bentuk unggah-ungguh, ya Rasulullah memuji Allah. At-tahiyatu lillah. Ada yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Itu semacam ungkapan Pak.
Napa nggih kalau bahasa Jawa kula nuwun kira-kira gitu. Segala penghormatan yang terbaik, segala doa-doa yang terbaik, yang mengandung keberkahan, yang mengandung kebaikan-kebaikan hanya untukmu ya Allah. Apa jawabannya Allah di situ, Pak Firman? Habis itu apa? At-tahiyyat. Nah, dijawab sama Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Loh, kita ini Pak sama Madinah jauh nggak Pak? Jauh. Mestinya kita bilang di tahiyat kita itu assalamu alaihi. Semoga salam tercurah atasnya. Tapi kita diajar setiap sholat itu menggunakan redaksi ka. Assalamu alaika. Ka itu kata ganti yang artinya kamu atau Anda. Berarti dekat ya Pak? Nah itu. Jadi sholat itu kata Nabi mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah oleh-oleh dariku ketika Isra Mi'raj. Sholat ini adalah eskalator. Saya bukan eskavator ya, eskalator. Liftnya seorang yang beriman kepada Allah. Kita sehari semalam paling enggak 5 kali kita ketemu sama Allah. Ini lewat. Nah di sholat itu sama Allah kita diajar untuk mendekat tidak hanya ke Allah tapi juga ke Rasulullah. Makanya kita mengucapkan salam. Nah, maka di situ Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab sama Allah, keselamatan tercurah atas engkau wahai Nabi, dan rahmat dari Allah dan keberkahannya. Nah, habis itu Bapak. Memang Rasulullah nggak pernah mau egois. Nggak pernah. Di last minute mau menjelang wafat gitu, bukan menjelang lengser, bukan, menjelang wafat di pangkuan istri tercinta. Itu kalau saya, wasiatnya macam-macam sudah. Dek, jangan nikah lagi lo ya. Kurang lebih begitu. Ya, pokoknya kamu nanti di surga hanya istriku satu-satu nih. Wah, misalkan gitu. Iya ya, tapi kalau bunda yang duluan, ayah coba jangan nikah. Beda cerita. Rasulullah, dek, kalau nanti ini tolong itu sawah buat anak pertama, tolong itu rumah anak kedua, tolong itu buat ini. Kita begitu Pak yang dipikir begitu. Tapi Rasulullah yang dipikir ummati. Jadi ketika Allah menyampaikan salam tercurah atas engkau satu orang wahai Nabi Muhammad itu masih minta assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, semoga keselamatan tercurah kepada kami dan hamba-hambamu yang soleh. Guru saya mengajarkan Pak waktu mengajari ini, kalau kita sungguh-sungguh di tasyahud ini, makanya termasuk dari rukun ini, nggak boleh ditinggal di tasyahud. Itu nanti Bapak akan dipertemukan dengan circle orang-orang yang soleh. Bapak akan dipertemukan dengan circle orang-orang yang soleh. Itu sudah pasti. Jadi pas Bapak bilang assalamu alaina wa ala ibadillah bis-sholih, nanti Bapak akan ketemu. Bapak tiba-tiba umroh sedang nunggu waktu azan di depan Ka'bah. Sebelah Bapak orang Turki, sebelah Bapak orang Saudi, ngobrol pakai bahasa isyarat. Iya. Tapi itu nanti akan dipertemukan sama orang-orang yang ini. Saya waktu sa'i ketemu sama sosoknya berwibawa sekali, karismatik sekali. Mungkin usianya sudah 70 tahunan. Nah, di tengah-tengah istirahat sa'i itu menjelang tahallul, saya tiba waktu azan, qomat, kita sholat lah di tempat sa'i itu. Terus kemudian tiba-tiba ngajak ngobrol orang Mesir. Nah, karena saya bisa bahasa Arab ya nyambung dikit-dikit. Ternyata Pak, kalau di kita kayak siapa nih? Kayak Hakim gitu, kayak Ustadz Khalid Basalamah gitu. Belakang jamaahnya banyak banget itu. Ya Allah, saya bilang jangan lupa ke Mesir ya, saya tunggu gitu. Wah iya, kalau Ciracas gampang. Kalau Mesir beliau tokoh dan sampai sekarang masih sering WA segala macam gitu. Jadi saya senang karena doa ini adalah doa kita dipertemukan dengan circle orang-orang yang soleh. Dan termasuk kata Nabi, sabda Nabi, al-arwah junudum mujannadah. Ruh dengan ruh yang lain itu seperti ibarat tentara satu kesatuan Pak. Jadi bisa jadi di alam dulu Pak, sebelum kita dilahirkan di dunia ini, kita ini sudah ketemu di alam ruh. Maka kalau ada orang kok nyambung, itu dulu dalam ruh juga sohib, bestie, begitu.
kok ada di dunia Bapak kerjasama, misalnya Pak Jibirman kerjasama, nggak cocok, dihianati, di apa. Nah, ini dulu di sana juga nggak pasti, kira-kira begitu. Jadi roh itu sebenarnya, makanya terkadang, loh kayaknya pernah ya kesini gitu. Kita ada gitu, saya kayaknya pernah ini, kira-kira begitu, kelop, kira-kira begitu. Nah itu ternyata roh dengan roh itu saling terkaitan. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, siapa yang menziarahiku setelah wafatku, seolah-olah dia menziarahiku waktu aku masih hidup. Ya, kayak Bapak haji itu dari Allahnya. Siapa yang haji kemudian nggak ziarah ke Nabi, nggak afdol. Dan memang rangkaiannya begitu. Maka nggak ada cerita saya haji tok langsung pulang ke Indonesia, nggak ada. Meskipun ke Madinah hanya sekedar ziarah, sudah langsung pulang, nggak masalah. Karena hadisnya bilang begitu. Ya, jadi di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan siapa orang yang bakhil itu yang disebut namaku terus nggak mau bersolawat, nggak mau sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad misalkan. Karena apa? Setiap kita berselawat kepada Nabi satu, kata Nabi, aku membalasnya 10 kali lipat. 10 kali lipat. Nah, jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ayat ini begitu luar biasa. Allah nggak nyebut wa anta ma'ahum. Karena kalau wa anta ma'ahum berarti Nabi Muhammad usianya harus hari ini masih hidup dan kita bersama beliau. Tapi ketika bilang wa anta fihim, maka jadi ketika Bapak-bapak sedang sholat, itu Bapak sedang mengingat Allah dan Rasulnya. Maka orang yang seperti ini tidak layak untuk diazab. Kalaupun mohon maaf disiksa, waktu kejadian tsunami Aceh itu bapak saya kan PMI, jadi relawan 3 bulan di sana. Itu Allah menunjukkan banyak kebesarannya. Kata bapak saya, Rid, kok ada perempuan jasadnya itu bapak angkat, udah gak pakai sehelai benang pun. Di sisi lain ada perempuan masih utuh, jilbabnya masih utuh dan masih wangi, padahal udah berhari-hari jadi bangkai. Kok ada yang satu terkelupas gitu, yang satu sampai meninggal terseret sedemikian dahsyatnya, lu kok masih tertutup semua? Lu kan nggak masuk akal gitu, nggak masuk akal. Ini kan benar-benar Allah menunjukkan tandanya. Kalaupun ada orang yang beriman ternyata ditakdirkan Allah masuk terkena wabah, masuk terkena gempa, masuk terkena tsunami, syahid. Iya, kayak kalau ada orang-orang yang minta nasihat ke saya, Pak Farid gimana ayah saya meninggal saat COVID? Saya bilang syahid, nggak perlu ke Palestina, nggak perlu ke Palestina, tapi dapat pahala syahid. Karena itu termasuk bagian dari wabah. Nah, dapat pahalanya ini. Ya, jadi kita kembali lagi ke ayat ini. Ayat ini sangat menarik bahwasanya Allah nggak akan mengazab suatu kaum ketika engkau Muhammad ada di dalam mereka. Nah, gimana kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW? Ya, yang terbaik adalah kita mengenal beliau. Mari kita buka ayatnya. Surah Al-Mu'minun, surah ke-23. Nah, surah ke-23. Am lam ya'rifu, ayatnya 69. Ayat 69. 69. Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka Muhammad, karena itu mereka mengingkarinya? Nah, ini Pak. Ini besok kami ada acara pembacaan biografi Nabi Muhammad SAW. Saya mengutip ayat ini, saya jadikan di status WA. Emang mereka nggak kenal tuh siapa Muhammad, sehingga mereka mengingkari Muhammad. Saya pakai ayat ini, Pak. Bapak, saya mau nanya nih. Rasulullah itu lahirnya lewat mana, Pak? Saya mau nanya, Rasulullah lahirnya lewat mana, Pak? Rahim ya? Lewat rahim. Loh, berarti Bapak belum kenal Nabi, Pak? Belum kenal Nabi. Saya membaca kitab Nihayatuz Zain karya Imam An-Nawawi Al-Bantani. Itu dijelaskan Nabi itu berbeda dengan kita. Ini kita nggak bicara Nabi Muhammad, Nabi dulu. Para Nabi dan Rasul itu ternyata dilahirkan kalau zaman sekarang tuh kayak sesar, di antara farji dan di bawah pusar. Tiba-tiba terbuka, diambil, kemudian tertutup rapat.
Iya. Ini dijelaskan, dan jadi kalau ada yang membuli Caesar itu jangan dulu, itu para nabi lewat jalur itu. Kenapa? Alasannya tidak diizinkan sama Allah orang-orang suci ini lahir lewat tempat air kencing lewat di situ, nggak lewat kemaluan. Loh, dari sini aja kita nggak kenal. Loh, terus Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin itu lewat mana? Ada seorang Al-Alamah At-Tilamsani. Beliau menjelaskan Nabi Muhammad beda lagi. Dari sisi lambung kiri di bawah tulang rusuk. Berarti agak sini. Gitu. Ya, terkadang ada orang yang sholat kan ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Kalau itu alasannya secara fikih pedang dulu. Sedang perang, kalau tiba-tiba ada musuh langsung naik. Di lambung sebelah kiri di bawah tulang rusuk. Dari situ. Jadi Sayyidah Aminah ketika melahirkan itu, di riwayat itu dibantu secara dohirnya Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini budak ya, yang membantu prosesnya. Tapi secara batinnya itu Allah utus 4 wanita hebat di dunia ini. Siapa itu? Siti Hawa. Siti Hawa hadir. Bayangkan itu. Dan ikut menenangkan. Aminah, kau beruntung sekali, engkau akan ditetapkan sama Allah, dari Allah melahirkan Sayyidi hadhil ummah. Sayyid itu artinya pembesarnya, tuannya umat ini. Wah, terus nggak cuman itu, Siti Sarah. Siti Sarah ikut waktu. Terus siapa Pak? Istrinya Fir'aun, Siti Asia. Yang terakhir Siti Maryam. Wah, luar biasa. Yang menemani itu bukan suami, karena suaminya sudah wafat. Allah kirim itu Pak, 4 wanita hebat ikut ini. Dan dalam riwayatnya Sayyidah Aminah menyatakan ketika lahir seolah-olah ada cahaya menerangi kota Mekah, menerangi istana-istana yang ada di Syam, kerajaan-kerajaan. Jadi kerajaan ini membawa kebenaran itu diangkat hari itu. Sementara kerajaan-kerajaan yang zalim 4.000 tahun kalau nggak salah, 400 tahun api Majusi itu nggak pernah padam, hari itu padam. Masya Allah. Kerajaan Kisra ya, yang sangat terkenal otoriter, terus terkenal dengan kezolimannya, dinasti. Dinasti. Hari itu tiba-tiba mereka punya 14 pilar kokoh di depan istana kerajaan mereka itu roboh. Bayangkan, arsiteknya bingung. Loh, piye kok tiba-tiba roboh? Jadi ingin menunjukkan bahwasanya al-haq hari itu diangkat dan al-batil dijatuhkan. Peristiwa kelahirannya menjelang fajar, harinya Senin. Kalau tanggalnya berbeda, ada yang bilang 12, ada yang bilang 9 Rabiul Awal. Gitu. Tapi tahunnya semua sepakat tahun gajah, 571 Masehi. Kalau dihitung dari bulan Masehi, di tahun kalender matahari. Loh, baru tahu kan Pak? Iya, baru tahu kan? Lah iya, saya juga baru tahu. Saya baru beberapa minggu yang lalu membaca. Karena ketika dibacakan biografi itu kok beda. Terus yang bikin beda lagi gimana Pak? Selain Ummu Aiman ada namanya Suwaibah. Bapak kenal Suwaibah Pak? Loh, enggak kenal? Kalau Jungkok kenal Pak? Enggak kenal? Oh, kenal. Okay. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Ya, hamba sahanya Abu Lahab, seorang perempuan juga. Begitu lahir disuruh ngasih tahu kepada kakeknya. Siapa itu? Abdul Muthalib. Sedang kondisi tawaf, bayangkan. Kakeknya ini sedang tawaf. Sedang tawaf di Ka'bah. Karena kuncinya Ka'bah itu Sayyidina Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib megang Ka'bah, dan hobinya ngasih makan, ngasih minum. Kaya raya, terhormat, megang kuncinya Ka'bah. Itu di buku yang saya baca, dari nama judulnya itu tentang Sirah Nabawiyah, pengarangnya Ibnu Hisham kalau nggak salah. Ibnu Hisham itu ketika 50 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, itu kan Abraha cemburu Pak sama Ka'bah. Abraham bikin gereja nggak laku. Bikin gereja di daerah San'a, Yaman saat itu nggak laku. Padahal dia mikir ini tempat ibadah,
gereja, orang akan datang, saya bisa jualan cilok, jualan cireng, jualan es teh 2.500, 3.000 di situ. Ini perekonomian akan tinggi. Come invest tuh. Ya, itu kan itu. Ternyata kalah saing sama Ka'bah. Ka'bah ini dari dulu wisatawan semua datang ke sana. Maka kemudian dia ini punya pasukan gajah. Gajahnya yang paling besar, yang paling keren, itu dikasih nama Mahmud. Namanya Mahmud Pak, di kitab itu. Ya Mahmud. Ada Pak Mahmud di sini? Nggak ada nih. Lah, Mahmud ini Pak dikasih kalungnya itu dari emas. Wah, bahaya Pak. Gajah. Ada Pak orang Lampung di sini Pak? Ada orang Lampung? Ada ya? Oke. Saya pernah ke Lampung itu lewat Bayi Kambas. Gajahnya liar-liar. Wah, duduk gitu. Wajahnya gede, pakai kalung emas. Nah, ketika mau dihancurkan itu Abdul Muthalib ini datang seorang diri ke tempat tenda singgahnya Abraha. Itu kalau Bapak sedang haji, posisinya itu di dekat Padang Arafah, dekat rumahnya Syekh Sudes. Ada rumah Syekh Sudes di situ. Nah itu di situ surah Al-Fil turun itu, di mana bukan surah Al-Fil. Surah Al-Fil menggambarkan itu di Gunung Ababil melawan itu di situ Pak, kira-kira 5 kilo ya, 5 kiloan menuju Ka'bah. Sayyidina Abdul Muthalib datang seorang diri. Apa Pak kata Abraha ini? Saya belum pernah lihat laki-laki yang setampan Anda. Saya belum pernah lihat laki-laki yang sekarismatik Anda. Sayang Anda musuh saya. Coba kawan saya. Tak ajak ngopi, main catur, main gaplek. Kurang lebih seperti itu. Nah, Sayyidina Abdul Muthalib cuma bilang begini. Wahai Abraha, kalau kamu ingin tetap meneruskan niat kamu menghancurkan Ka'bah, saya hanya bisa memasrahkan kepada pemiliknya, Rabb hadzal bait, Tuhan yang menjaga rumah ini. Saya nggak ikut-ikut. Pokoknya saya pasrahkan. Kayak gitu Pak, seorang diri Pak, baik datang, keren banget itu. Kita udah kocar-kacir itu. Sama kayak Musa menghadapi Fir'aun hanya berdua sama Harun. Orang kalau sudah di hatinya ada Allah, ya, sudah nggak ada yang takut. Kadang malam-malam naik mobil lewat hutan, tiba-tiba ada putih-putih merah-merah, kita langsung ngegas itu. langsung ngegas. Baik. Terus kemudian akhirnya Abraha ini dia perintahkan tuh Pak, gajahnya yang namanya Mahmud ini. Mahmud, sini. Ketemu kamu sama kuncennya Ka'bah. Begitu gajah ini melihat Sayyidina Abdul Muthalib, dia langsung duduk, langsung sujud. Dia bilang dalam bahasa binatang ya, dalam bahasa hewan, Assalamualaikum. Semua keselamatan tercurah atas engkau, wahai cahaya yang Allah titipkan lewat sulbi Anda. Bayangkan, Nabi Muhammad belum lahir itu, cahayanya Rasulullah itu sudah kan lewat Sayyidina Abdul Muthalib, nanti berpindah ke Abdullah, kemudian ke Nabi Muhammad. Jadi gajah saja itu bisa melihat. Dan dia tunjuk sujud. Abraha marah. Kamu yang ngasih makan aku, kamu yang ngasih minum aku, yang ngasih pakaian aku, sampai aku kalungin emas, kok begitu? Ayo serang Ka'bah. Tidak mau. Mahmud ini dia balik ke Yaman, dan dia termasuk gajah yang selamat. Iya, leader Pak, punya prinsip. Kan banyak itu menteri kita yang bagus, begitu punya idealisme dipensiunkan. Iya, hanya yang bisa disetir, yang eksis. Di dunia ini kan begitu Pak, yang bisa disetir, nah itu yang eksis. Kalau yang punya prinsip, ya sudah, yes, off. Nah, kira-kira. Ini gajahnya itu sampai seperti itu. Itu 50 hari sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Maka ketika saya kembali ke Suwaibah, budaknya Abu Lahab, ya, budaknya Abu Lahab, hambasanya Abu Lahab, nyari Abdul Muthalib ini. Bapak, cucunya sudah lahir, sudah tua. Langsung segera menuju ke rumahnya Sayyidah Aminah. Begitu dilihat, kaget. Kenapa kaget Pak? Di buku yang saya baca ini, Rasulullah itu sudah dalam kondisi dikhitan. Loh, apalagi ini? Udah lahirnya lewat metode sesar, dibedah, terus kemudian lahir itu sudah disunat Pak, dikhitan. Ini ada dua perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat, oh enggak, itu
nanti setelah lahir 7 hari baru dikhitan. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya tiba-tiba Nabi sudah dalam kondisi sudah dikhitan, dan ternyata tali pusar ari-arinya sudah terlepas dengan sendirinya pas lahir itu. Nah, maka dari 3 keistimewaan inilah Sayyidina Abdul Muthalib itu berkata, oh, cucuku ini akan menjadi orang yang agung. Langsung Pak dibawa tawaf, masuk ke dalam Ka'bah, sujud doa sama Allah. Di situ dikasih nama Muhammad. Masya Allah. Ceritanya begitu, beda sama kita. Lahir lewat jalur itu, gitu kan. Terus terus tali pusarnya sulit diputus, misalkan gitu. Terus nanti dipendem di mana atau dikalikan di air sungai seperti apa. Nah, ini ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti ini proses lahirnya. Makanya dalam suatu doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Nah, ini diabadikan ini di kitab-kitab, Bapak cari referensinya, tafsir ada. Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Apa artinya, Pak? Ya Allah, tolong jadikan aku umatnya Ahmad. Loh, kok Ahmad, Pak? Bukan Muhammad, Pak? Nah, sekarang saya mau nanya, jadi nabinya Bapak itu namanya Ahmad atau Muhammad? Hah? Muhammad. Tapi Bapak buka As-Sof, ayo buka As-Sof ya. Ayo. Surah As-Sof, mari kita buka. Juz 26 surah As-Sof. Nah, ismuhu Ahmad. Ismuhu Ahmad. Surah As-Sof itu juz berapa? Juz 28 ya? 28. Maaf. 28. Ya, betul Pak. Monggo dibaca. Surah 61 ayatnya 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Oh, jadi namanya Muhammad atau Ahmad, Pak? Ayatnya bilang gitu. Ya ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Surah As-Sof. Quran kita ini. Nama pendeknya Oke, ini kita mau bahas, Pak. Yang benar mana nih, Ahmad atau ya? Nabi Musa ternyata doanya juga gitu. Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Di India ada orang yang membaca ayat ini, berarti bukan Muhammad Nabi kita, Ahmad. Kebetulan nama saya Mirza Ghulam Ahmad. Bikin sekte sesat itu, Pak. Ada. Ada yang namanya Ahmad di sini, Pak. Raffi Ahmad, Ahmad Albar. Loh, ini kalau kita nggak dudukkan permasalahan, nanti Bapak bisa ngaku jadi nabi gara-gara namanya Ahmad. Nah, terus gimana Pak Fred yang benar? Nah, ini ada argumentasinya. Jadi ternyata di kitab yang saya baca ini, yang menamakan itu Ahmad itu ada 2, Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa alasannya Nabi Isa? Gini Pak, Muhammad itu artinya apa sih Pak? Nah, sosok yang sangat terpuji, kedermawanannya, karismatiknya, kejujurannya, semua kebaikan ada di situ, itu namanya Muhammad. Jadi kata Nabi Isa gini, kalau aku menjelaskan kepada kaumku namanya Muhammad, itu mereka biasa saja, karena saya pun juga terpuji. Bahkan agama sebelah itu menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, ya kan? Yesus ya Tuhan, ya Nabi, ya Prophet, ya Tuhan, ya pokoknya Trinitas, kayak kopi 3 in 1. Itu pemahaman mereka seperti itu. Kalau saya menjelaskan kepada umat saya ini Muhammad namanya, maka ini sama-sama terpuji dan mereka nggak ini. Kayak misalkan Pak Edi, nanti ada diskon loh Pak. Di mana Pak? Orang di Pasar Keranggan. Berapa Pak diskonnya Pak? Itu Pertamax nggak pakai barcode, wah misalkan itu. Jadi Pertalit misalkan, atau beras yang paling mahal se-ASEAN, misalkan itu. Nah itu di sana diskonnya 10% Pak. Nah, jadi dari harga 30.000 diskon 10% berapa Pak? 3.000 kan? 27.000.
Terus kata Mbak Ede, Pak Farid, di pasar sini juga 10% kok. Ngapain saya jauh-jauh ke Keranggan? Ada yang terpuji, ini juga terpuji Nabi Isa ini. Maka kemudian Nabi Isa menjelaskan dengan, kalau kita bicara bahasa Arab, ada namanya isim tafdil. Isim tafdil itu kata benda yang menjelaskan lebih utama dari. Misal, ada rumah besar, bahasa Arabnya besar apa Pak? Kabir. Nah, isim tafdilnya apa? Akbar. Makanya Allah nggak bilang Allah kabir, Allah kabir. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah lebih besar. Jadi kalau ada anak bapak nanya, ayah lebih besar mana, matahari sama Allah? Allahu akbar. Ayah lebih besar mana, galaksi masuk semua? Allahu akbar. Selesai. Selesai. Nah, Muhammad itu adalah sesuatu yang terpuji. Maka kalau ada yang terpuji, nah ini lebih terpuji. Itu namanya Ahmadu, Akbar. Ada orang ganteng namanya Jamil, Saiful Jamil. Ya, lebih ganteng. Mas Edi lebih ganteng dari Saiful Jamil. Ini Ajmalu. Nah, kira-kira begitu. Ajmalu, Ahmadu, Akbaru. Nah, ini namanya isim tafdil. Jadi Nabi Isa alaihi salam rendah hati, tawaduk, bilang sosok penerusku ini nanti itu Ahmad, lebih terpuji dari saya. Kayak begitu. Nah, ini jelasannya begitu. Jadi pas saya bilang ke Mas Edi, Mas Edi berapa di situ? 10%. Oh, di sana 20%. Yuk gas. Nah, langsung ngegas ke sana. Begitu, Pak. Kurang lebih. Ini argumentasinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lah kalau argumentasinya Nabi Musa gimana? Nabi Musa bilang ini bukan kata kerja. Menarik Pak, Ahmad itu bisa dua mode kalau kita belajar kamus sorof. Bisa bentuk kata benda, bisa bentuk kata kerja. Hamida yahmadu. Artinya dia sedang memuji, dia sudah memuji dan dia sedang memuji. Jadi kata Ahmadu itu artinya saya sedang memuji. Bapak kalau sholat Jumat kan khotib sering tuh nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jadi pas saya bilang Ahmadu itu artinya saya sedang memuji. Yang tadi Ahmad kata benda, dia lebih terpuji. Yang Ahmad saya sedang memuji. Jadi argumentasi Nabi Isa pakai kata benda, argumentasi Nabi Musa ini kata kerja. Loh, terus kenapa kamu memuji dia? Gimana saya nggak memuji Muhammad? Sebelum ciptaan Allah diciptakan, ternyata yang paling awal dilantik menjadi nabi itu adalah dia. Dan dialah yang paling pertama memuji Allah sebelum semuanya diciptakan. Bapak sudah tahu belum kalau nabi pertama itu Nabi Muhammad? Setahu ini kan Nabi Adam, Pak. Oh, Pak Farid bohong ini. Ayo kita buka ayatnya, Pak. Monggo. Juz 3. Ini ini berarti belum tahu, belum kenal Nabi Muhammad. Monggo. Surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Sebentar. Ya, ayatnya 81. Nah, surah 3 ayat 81. Masih ada waktu ya? Masih. Ini biar duduk perkara antara Ahmad dan Muhammad ini kita jelas, maksud saya begitu. Jangan sampai nanti bapak pura-pura karena mentang-mentang namanya Ahmad terus mengaku jadi nabi. Buka di Ciracas. Hati-hati. Monggo. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Jadi ini SK sebelum Nabi Adam diciptakan. Dalam sebuah hadis Rasul pernah ditanya sama sahabat, Rasul, sejak kapan jenengan diangkat jadi nabi? Apa jawaban Rasul? Antara Adam di posisi ruh sama jasad, aku sudah diangkat jadi nabi. Saya ulang Pak, kita ini Pak hari ini Pak, elemen kita ini ada berapa Pak? Ini jasad.
Jadi kalau orang mati itu hanya ruhnya saja yang keluar dari jasad. Maka kata Nabi, siapa yang mimpi ketemu aku, sungguh dia ketemu aku. Karena bapak pas tidur itu ruh sedang diperjalankan. Ada di juz 24. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Pak Edi misalkan mimpi ketemu Mbah Buyut sudah meninggal. Di dalam mimpi benar ketemu itu. Saya mimpi ketemu almarhumah putri saya. Benar itu ketemu. Karena orang sedang tidur itu ruhnya sedang diperjalankan. Tapi ada yang Allah izinkan balik lagi, makanya bangun. Makanya pesan sama istri, bangunin jangan galak-galak. Tono masjid kuno sebuah gitu, pelan-pelan dimatiin dulu AC-nya, nyalain lampu, dicium keningnya, pipinya gitu kan. Ayo Pak, bangun Pak, tahajud. Nah, enak. Nah, jadi ternyata Nabi Muhammad pernah ditanya dalam sebuah hadis sama Rasulullah, sama sahabat ditanya, Nabi kapan Anda diangkat jadi Nabi? Antara Adam di posisi ruh sama sebelum masuk ke jasadnya gitu. Jadi ini tadi SK Pak, Allah mengumpulkan semua nabi. Kalian ini akan nabi yang datang paling akhir nanti ya, dia akan menjadi Sayyidil Mursalin, ketuanya para utusan ya. Kalian bersaksi nggak kalau nih? Ya kami bersaksi ya Allah. Ya sudah, sekarang bersaksi semuanya, ambil sumpah setia, kami bersaksi bahwasanya dia ini. Maka di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, kuntu awwalan nabiyyin fil khalqi wa akhirahum fil ba'si. Saya adalah nabi yang pertama dari sisi SK-nya, tapi saya yang paling akhir diutus. Makanya Pak, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, waktu mau meninggal itu sempat pesan kepada anak kesayangannya. Siapa Pak? Hah? Taunya kok Habil aja. Enggak Pak, kesayangannya Nabi Adam itu Nabi Syis, itu kesayangannya Nabi Syis. Nah pas menjelang sakaratul maut itu diajak ngobrol anaknya, Syis, kamu nanti kalau sedang ada masalah, kamu kalau sedang butuh hajat, butuh sesuatu, kamu coba berdoa sama Allah. Ini enggak cuma Allah, bawa nama Muhammad di situ. Loh kenapa ya? Dulu sebelum ayat diturunkan ke bumi ini, itu semua pohon di surga dedaunannya tertulis nama Muhammad. Dulu waktu ayah di surga, di antara mata malaikat itu tertulis namanya Muhammad. Dulu waktu saya di surga nggak ada gedung, nggak ada bangunan istana kecuali ada kata Muhammad. Bahkan di leher para bidadari tertulis Muhammad. Bayangkan. Bahkan di samping singgasananya Allah, arsy-nya Allah tertulis kata Muhammad. Nah, itu. Jadi Nabi Adam itu ngasih ajaran ini kepada Nabi Syis. Makanya bapak kalau doa, hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Habis itu apa? Sholawat. Iya, doa bapak nggak pakai sholawat. Kalau bahasanya Ustaz yang itu Pak, mana duitnya, yang itu kan. Lihat mobil cakep, sholawatin. Lihat cewek cakep, sholawatin. Bahasanya kan begitu. Tapi saya kurang setuju dengan itu. Cuman secara etika itu memang membuka semua itu lewat dua nama ini. Kalau bahasanya ya kita, karena kita kenal kepada Allah ini ya lewat beliau. Gitu. Makanya doa begitu Pak. Makanya orang haji kok nggak ziarah ke Madinah, nggak bisa. Ada yang hajinya nanti umur ke Madinah dulu bisa. Kan itu Pak, ya kalau terawal-awal itu kan Madinah dulu gitu kan. Terus baru haji. Ada yang haji dulu nanti baru kemudian ke Madinah. Ini Nabi Adam ternyata ngasih tahu. Nah, jadi Pak Farid Ahmad atau Muhammad? Nah, kebuka Mas, kebuka. Sudah paham ini? Kata Nabi Adam tadi apa? Saya nggak melihat di surga kecuali tertulis nama Muhammad. Kenapa Nabi bisa menjelaskan Ahmad? Karena yang Muhammad ini lebih terpuji daripada aku. Kenapa Nabi Musa mengatakan ini Ahmad? Sebelum semua diciptakan, bahkan Adam saja belum diciptakan, masih antara ruh dengan jasad, dia sudah diangkat jadi Nabi dan dia yang pertama memuji Allah. Jadi aku memujinya, maka dia nyebutnya Ahmad itu, saya memuji dia. Nabi Musa. Maka doanya itu, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Dikabul nggak Pak doanya Nabi Musa ini Pak? Boten. Itu sama aja kamu minta
berapa periode. Loh jauh Pak dari Nabi Musa terus Nabi Isa. Lo minta periode nanti Pak, enggak lengser-lengser. Enggak lengser-lengser, enggak boleh kata. Nah, di beberapa ustadz kami yang menjelaskan kenapa Pak ketika Isra Mi'raj Nabi Musa nabi yang paling bawel rewel. Muhammad, umat kamu lo kecil-kecil nggak kuat sholat sehari 50 kali. Baru mandi sebentar Allahu Akbar sholat lagi. Baru sebentar tidur Allahu Akbar 24 jam dibagi 50 orang, hampir tiap setengah jam Pak kita sholat. Ya, nggak kuat, minta diskon. Ya, gede-gedean diskonnya. Turun 45. Bawel lagi Pak. Kurang, minta lagi. Itu ada yang bilang, ini apakah berarti Nabi Musa lebih cerdas dari Nabi Muhammad? Enggak. Itu adalah bentuk saking rindunya Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi Muhammad biar sering ketemu Pak ternyata. Kan itu turun Pak. Kenapa nggak langsung dari awal aja? Muhammad sudah minta aja diskon jadi 5 dari 55. Enggak. Sengaja Pak. Dari 50 turun 45. Minta lagi, turun lagi 40. Kayak bapak ada anaknya masih lucu, masih kecil. Mau minta ini sama Pak, sana ambil dulu ke sana, atau mau minta uang jajan, cium dulu, nah cium, dia udah nyium, yang sini belum, yang sini belum, kan begitu. Ya kalau kita sayang sama seseorang tuh, jadi ternyata rahasia kenapa Nabi Musa ngasih nasihat itu bukan kok Nabi Muhammad nggak lebih cerdas dari Nabi Musa, enggak, tapi ternyata karena beliau ingin intens sebanyak ketemu. Karena Nabi Musa ini termasuk Nabi yang saya favorit. Ketika malaikat maut datang mau menjemput itu kan requestnya diantaranya apa? Sampaikan ke Allah, aku diizinkan tetap bisa sholat di alam barzah. Maka ketika Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad ketemu dengan semua nabi Pak. Satu-satunya nabi yang diketemuin dalam kondisi sholat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kalau kita punya teman rajin ke masjid tapi temperamen, tidak apa-apa, itu sanatnya ada ke Nabi Musa. Tidak apa-apa, sudah. Iya, ada nggak setuju sama. Ini tokoh yang rajin sholat tapi kok galak, emosian, takbir, misalkan itu. Tidak apa-apa, ada gennya Nabi Musa di situ. Ulul azmi loh, termasuk ulul azmi gitu. Itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, jadi karena waktunya tinggal dikit, saya lengkapi. Jadi Nabi Adam bilang semua tertulis nama Muhammad. Dan ketika Sayyidah Aminah hamil itu didatangi malaikat Jibril sebelum lahir. Kalau lahiran tadi kan 4 perempuan hebat turun. Ketika hamil itu malaikat Jibril datang karena ini bestinya Nabi Muhammad. Bestinya. Ketika Sakratul Maut kan nanya ke malaikat maut, mana Jibril? Kata Jibril di langit itu, aku nggak mau, aku nggak tega lihat bestiku mau diambil nyawanya. Aku di sini aja ya, aku nunggu di sini. Akhirnya malaikat maut yang datang. Kata Nabi, mana Jibril, bestiku mana? Nggak mau, nggak tega Nabi. Panggil. Udah momen-momen terakhir begini nggak mau nemani aku. Akhirnya malaikat maut tuh balik lagi. Ketemu malaikat Jibril, itu loh besti kamu nyariin. Oh iya. Suruh nemenin ya? Oh iya, datang sedih kota, datang. Malaikat Jibril datang ke Sayyidah Aminah bilang, wahai Sayyidah Aminah, engkau diberikan anugerah akan mengandung Sayyidi hadil ummah. Maka kamu nggak usah takut, nanti proses lahirannya nggak kerasa sama sekali. Ya, terus kemudian kasih nama dia Muhammad. Hadisnya begitu. Di maktub itu, kemudian Rasulullah menjelaskan bagaimana peristiwa ibunya dulu dengan malaikat Jibril itu. Nah, kenapa kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib masuk ke dalam Ka'bah sujud terus ngasih nama? Ternyata juga dimimpikan. Jadi Sayyidina Abdul Muthalib ketika Sayyidah Aminah hamil ini mimpi, dalam mimpi itu keluar Pak dari punggung beliau ini rantai emas. Rantai emas ini Pak ngikat langit, ngikat bumi, dari timur, barat, utara, selatan semua diikat sama rantai emas itu. Terus kemudian di mimpi itu dibilang kasih nama Muhammad. Makanya di Al-Quran nggak ada surat Ahmad, adanya surah Muhammad. Lah ini, jadi bukan nama pendeknya Ahmad, nama panjangnya Muhammad. Clear gak Pak? Clear baik, karena sudah jam 6 kurang. Saya cukupkan dulu di sini. Semoga dengan sedikit kita mengenal Nabi kita ini, kita menjadi lebih cinta sama beliau. Jadi meskipun kita nggak ketemu secara raga, tapi sebenarnya roh kita, batin kita itu setiap hari 5 waktu itu ketemu sama Nabi Muhammad, terhubung. Maka kalau orang sudah terhubung sama Nabi, tahu cara beliau makan,
Saya terkadang suka malu Pak kalau ngomong gini Pak. Nabi itu perutnya six pack Pak. Iya, Nabi itu ternyata di Syama'il Muhammadiyah itu saya melihat Nabi Muhammad itu perutnya seperti batu bata tersusun 6 six pack. Saya 11 pack. 11 pack. Jadi terkadang malu saya. Jadi gimana cara kita mencintai Nabi ya? Macam-macam. Ya. Kenal, baca biografinya, bagaimana cara tidurnya, cara pakai pakaiannya. Bayangkan Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana suami Anda di rumah? Loh, Nabi itu kalau punya baju nggak akan ganti sampai baju itu rusak. Bahkan beliau sendiri jahit sendiri. Sandalnya rusak dijahit sendiri. Coba sandal merek Sanju agak rusak dijahit sendiri. Masya Allah. Ya, Pak, Rasulullah bukan suami takut istri, enggak. Ikut bantu lagi masak, ikut bantu. Bayangkan. Kalau minum, ya toh, bibir istrinya minum di situ diputer, bekas bibir istrinya Sayyidah Aisyah diminum. Coba bayangkan. Rasulullah itu pernah ada salah satu istrinya perawakannya tidak terlalu tinggi Pak. Saya nggak sebut nama ya. Begitu turun dari unta itu kan tinggi. Itu beliau kasih ini pahanya, ayo dek, turun dek sini dek. Jadi tangga. Hari ini bapak bukain pintu mobil buat istriku, suami takut istri. Lu Rasulullah itu Masya Allah bukain turun dari unta tinggi Pak, unta itu ya, istrinya bilang yang ini tidak terlalu tinggi perawakannya, itu dikasih kakinya ini, sini pancing turun, Masya Allah, lari-larian sama istrinya gitu. Ya Allah. Cara jalannya beliau itu diriwayatkan di Syama'il Muhammadiyah, orang nanjak itu kayak beliau turun. Loh coba gimana Pak? Saya kalau udah nanjak hiking itu sudah saya bawa jamaah umroh itu, Ustaz ke Gua Hira, ayo. Begitu nyampe belakang musuhnya, ayo Ustaz, enggak, saya di sini aja. Loh itu 1/4 jam Pak. Loh, naik itu Pak 1/4 jam. Dari Mekah, dari Ka'bah ke Gua Hira itu ke bawah kakinya itu 5 kilo. Begitu dari bawah naik ke atas 1/4 jam Pak. Bayangkan. Saya, Bu, saya Rasulullah itu jalan nanjak itu kayak jalan turun Pak. Iya, kalau saya jalan turun belundung. Masya Allah, jadi terkadang malu saya. Makanya terus terkadang pikir itu bikin gym yang syar'i gitu ya. Bikin gym syar'i. Rasulullah itu six pack ternyata. Wah, malu saya ya Allah. Gimana? Katanya mengaku cinta sama Nabi Muhammad, badannya kok. Oke, baik itu aja. Memang nggak pernah akan habis untuk dibahas Nabi Muhammad SAW. Tapi paling tidak dari Al-Mu'minun tadi, semoga kita diberikan ilmu sama Allah untuk mengenal Nabi kita, sehingga dengan kita mengenal kita bisa mencontoh keteladanan beliau dari hal apapun. Terima kasih. Saya coba di sini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Monggo. Silakan yang bertanya yang ditanyakan atau diskusikan, baiknya terkait tema yang disampaikan ataupun yang lain juga bisa. Gak ada. Udah. Baik, kalau nggak ada, saya cukupkan di sini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.